Pak Sumarin sedang mengikuti kita, jadi sebenarnya justru dari kita yang mencoba menata ulang supaya penjelasannya lebih mengikuti alur berpikir dari Pak Sumarin dulu. Nggak apa-apa, justru ini bagus sih. Silakan Pak Sumarin. Iya. Jadi kan poinnya gini, kita kan tadi ini bicara dosa. Makanya kami katakan di pertemuan kita sebelumnya dari masalah dosa ini, kemudian kita akan tarik benangnya atau linknya kepada kematian Yesus di kayu salib, kan begitu. Apa hubungannya, kan begitu. Apa hubungan kuatnya di situ, seperti itu. Sehingga ini itulah sebabnya kita membicarakan dosa ini kan. Ini, sebagaimana kita kan. Ini Mas Sumarin, saya tangkap. Jadi gini, saya hanya membantu teman-teman silakan. Membuat satu penghubung. Jadi gini teman-teman. Mungkin yang dimaksud Pak Sumarin kalau dari perspektif kita adalah bagaimana Allah menyiapkan rencana keselamatan itu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana rencana keselamatan itu dijalankan. Mengapa harus dengan tidak instan gitu. Bim salah bim kamu diampuni, hilang semua dosanya. Tapi kenapa harus ada satu dari rencana itu yang sudah disiapkan, bahkan Allah sudah tahu kalau manusia akan berdosa meskipun Allah tidak menginginkan, tapi karena kasihnya dia sudah menyiapkan itu. Nah, kemudian lebih teknisnya lagi kan mengapa harus ada pengganti, harus ada penebusan. Dan kedua selanjutnya apa yang dia tebus ini karena kaitannya dengan dosa tadi. Makanya kita tadi sedang membicarakan natur dan tidak natur apa segala macam itu kan gitu poinnya. Kalau di dalam keislaman kan jelas bahwa manusia memang diciptakan punya potensi, punya kecenderungan ya untuk melanggar perintah Tuhan gitu. Ini Mas Sumarin ya. Sebenarnya begini ya, jangan langsung ke penebusan dulu, tetapi kenapa harus ada kenapa tidak langsung tapi membutuhkan sekian ribu tahun untuk menunggu Mesias itu. Nanti mungkin teman-teman bisa, yang di sini ada Pak Erben atau Pak Daniel bisa membantu menjelaskan. Ya, menunggu penebusan lah, kita bicara dengan penebusan. Jadi gitu Mas, jadi gini. Kemudian apa yang ditebus gitu? Sebentar ya, Mas Sumarin terima dulu bahwa dalam ajaran Alkitab Kekristenan, Allah sudah menetapkan satu solusi, yaitu ada pengganti. Memang teman-teman Kristen harus berkewajiban untuk menjelaskan mengapa pengganti, meskipun kita tidak tahu alasan Allah yang sedalam-dalamnya mengapa harus ada penggantian. Harus ada yang dikatakan tadi menebus. Apakah seperti halnya orang Kristen ini ditawan, akhirnya ditebuslah dengan uang bayaran atau bagaimana? Nah, nanti disinilah memang kita harus berkewajiban menjelaskan ke Pak Sumarin gitu teman-teman. Iya. Silakan Bang Erben duluan. Dan kedua apa yang ditebus gitu kaitannya dengan dosa tadi. Iya. Erben, atau yang lain silakan duluan. Bang Erben. Ya, saya tetap sedikit aja. Jadi apa yang ditebus? Yang ditebus adalah manusia. Dengan apa? Dengan darah Kristus, darah yang mahal. Itu menebus manusia, sama seperti di Taman Eden. Jadi saya langsung konekkan ke Taman Eden itu. Darah binatang itu tercurah ya untuk menutupi kesalahan manusia, tetapi sifatnya temporari. Tetapi darah Kristus itu bersifat kekal. Makanya siapa yang percaya hidupnya kekal. Nah, jadi yang ditebus itu manusia. Nah, kalau kita bilang ditebus, kalau kita datang ke Pegadaian, emas kita tergadai di sana. Apa yang kita bayarkan untuk bisa mengambil kembali emas itu? Ya, pasti kita bayar pakai uang, ya kan? Tetapi Mesias bayar dengan darahnya yang mahal untuk membeli kita kembali atau mengambil ya, menebus kita dari. Nah, itu makanya jalan keselamatannya itu seperti itu sebenarnya sangat sederhana kalau saya mau menyederhanakannya seperti itu. Tetapi kalau mau diceritakan dari awal, ini harus ditangkap runutannya, tahap-tahapannya supaya ya silakan bro. Ya, in the first place, misalnya kenapa tergadai gitu satu kan? Kenapa tergadai? Kemudian tadi ada penebusan gitu kan? Kenapa dengan penebusan? Terus apanya yang ditebus dari gadaian itu gitu? Sangat kontras. Sebenarnya yang menebus bukan apa gitu, ya? Tidak diri gini. Filosofinya harus kita benarkan dulu. Yang perlu diselamatkan adalah manusia. Allah tidak memiliki kepentingan untuk menyelamatkan. Kalau dilihat dari sudut diselamatkan, Sebentar, izinkan saya membangun argumentasinya di gini.
Tetapi karena begitu besar kasih Allah, ya, sehingga Allah selalu ingin jadi gini Mas, di dalam ajaran kekristenan yang kami tangkap dan kami warisi dari para rasul dan para pendahulu kami, jadi sifat Allah itu bukan sifat yang menghukum. Justru ketika yang ditunjukkan sifat menghukum itu bukan Allah yang sejati kira-kira dari sudut kekristenan. Nah, jadi tema tentang bagaimana sifat Allah yang berkemurahan dan mengasihi ini, inilah yang teman-teman Kristen dan saya ingin jelaskan gitu Mas. Jadi akan selalu bermuara ke situ. Nah, lalu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seharusnya saat itu juga mereka mati, baik fisik maupun rohani. Mereka akan terhukum. Jadi kematian itu artinya, yang namanya kematian itu kalau roh kan memang kekal ya. Jadi yang dimaksud dengan kematian adalah dia akan masuk ke dalam alam maut bersama-sama dengan iblis, karena iblis dan setan mereka adalah makhluk roh dan akan di sana. Jadi sebenarnya bukan kepentingan Allah menebus, tetapi manusialah yang seharusnya menebus itu. Tetapi apakah manusia mampu melakukan itu? Nah, dalam hal ini Allah memberikan solusinya. Oke, kamu tuh sebenarnya mampu kalau kamu bisa. Adam ini seharusnya mampu melakukan itu, tapi sudah terlambat. Jadi manusia setelah Adam kan memang harus ada. Adam harus beranak pinak. Itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa ditarik. Allah punya ketetapan yang tidak bisa dilanggar hanya gara-gara dibatalkan, hanya gara-gara kesalahan manusia, yaitu untuk menguasai bumi. Jadi Allah menunda, ya kira-kira bahasa saya seperti itu, hukuman yang kekal itu dan mengampuni manusia jika manusia memang berkenan kembali. Ada keputusan di tangan manusia, Mas. Untuk itulah Allah memberikan solusinya kepada Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi? Manusia menyalahartikan apa yang sedang Allah lakukan. Contohnya ketika ia melindungi Kain. Allah menghukum Kain tidak? Tidak. Dia menjatuhkan hukuman ke Kain? Tidak. Ya, bahkan seperti saya bilang ya, Lamek keturunan Kain, ketika Lamek itu membunuh seorang manusia, ia berseru kepada Allah. Apa yang dia katakan di Kejadian 4 ayat 24? Dia mengatakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh, maksudnya dirinya, 70 kali lipat. Ini artinya apa? Dia ingin mengatakan, jika Allah melindungi Kain seperti yang Allah lakukan, tentu saja aku berhak dong. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat di sini, ternyata manusia menyalahartikan kasih kemurahan Allah. Ini membuktikan sifat dosa sangat merusak. Ya, ini Allah belum memberikan aturan mainnya secara jelas, gitu kan? Nanti ada saatnya diberikan aturan main secara jelas. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi saya mengatakan mengapa Allah menunda. Kristus itu datang, kan si Allah menyatakan, Adam dan Hawa, kamu salah dan seterusnya, ada solusinya. Tapi ternyata harus ditunda. Ternyata salah satu tujuannya adalah supaya manusia itu belajar betapa buruknya dosa itu, betapa memiliki kedalaman yang luar biasa dosa itu, seolah-olah tidak terselami. Nah, kembali ke masalah yang tadi Mas Umalin, mengapa ada penebusan? Kalau saya menjelaskan beberapa kali bahwa sifat Allah itu maha adil, yang ingin diperkenalkan kepada kami umatnya, bahwa dia adalah sifat Allah, bukan Allah yang bersifat maha menghukum, tetapi Allah yang maha adil. Dosa sekecil apapun harus diadili, dihukum. Tetapi juga Allah yang maha kasih, dosa sebesar apapun harus diampuni. Nah, hal ini manusia harus memenuhi tuntutan sifat Allah ini. Tapi bagaimana? Manusia semua sudah rusak, sudah berdosa. Berarti harus dihukum. Apakah dengan perbuatannya manusia mampu memenuhi tuntutan sifat Allah tadi? Tidak bisa. Manusia kan pengennya diampuni. Yang kedua nih, dosa sebesar asap pun diampuni. Ternyata tidak bisa, karena bertentangan dengan yang pertama, diadili. Oke, nilai baru sudah. Ini sedikit lagi dari saya. Jadi inilah Allah ingin mengatakan, sudah, solusinya adalah kamu seharusnya menunjukkan ketaatan itu. Dan inilah yang dilakukan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia Adam kedua, Adam terakhir,
yang mampu membuktikan kepada Allah bahwa manusia mampu memenuhi dua tuntutan sifat Allah ini. Yesus Kristus tidak berdosa. Hanya manusia yang tidak berdosa yang mampu memenuhi tuntutan dua sifat Allah tadi. Dosa sekecil apapun diadili. Yesus Kristus diadili meskipun dia tidak berdosa. Ya. Tapi Yesus Kristus juga diampuni dosanya padahal dia tidak punya dosa. Jadi melalui Yesus Kristus inilah dua sifat Allah ini terhubung. Inilah disebut dengan pengantara 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus Kristus membuka jalan memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Yang pertama itu, silakan Layerben. Mungkin ditanggapi Pak Sumarlin dulu. Silakan Mas Sumarlin. Ya, berarti yang ingin ditebus tadi adalah hubungan ya Mas ya, antara Allah dan manusia. Iya, manusia harus mendapatkan kondisi yang semula. Bagaimana caranya? Ya dia harus menebus kesalahannya sendiri sebenarnya. Tapi Ya, itu itu tidak caranya mungkin. Ya, demikian. inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi Ya, justru kira-kira bukannya itu akan mencederai lagi kasihnya, begitu besar kasihnya. Seharusnya manusia diberikan kemudahan untuk menebus diri-dirinya. Kalau begitu melanggar yang sifat pertama, maha adil, dosa sekecil apapun dihukum. Ya kan bukannya sudah dihukum. Nah, toh kita makan. Kalau dihukum kita nggak ada yang selamat, Mas. Di surga tidak boleh ada dosa, Mas. Secara menggunakan ukuran sifat pertama, tidak ada satupun termasuk Adam manusia layak masuk surga. Kecuali kalau premisnya dibangun di atas dasar bahwa dosa sekecil apapun dia akan dihukum dengan hukuman yang abadi. Nah, itu lain cerita gitu. Ya kan ada dua sifat Allah tadi, Mas. Ini dua sifat Allah kan nyata, dinyatakan dan ternyata ini terjadi sekaligus bisa diselesaikan. Ya. Justru melalui karya Kristus, pengorbanan Kristus. Ini menunjukkan bahwa dua sifat Allah itu nyata dan bisa terakomodir. Ya, seharusnya begini, sifat adilnya pencipta kita, ya, dia memiliki selain dia memiliki sifat adil, dia juga memiliki sifat hikmah, ya, hikmat yang kita sebut bijaksana, wise gitu. Seharusnya dia membedakan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil gitu. Kalau kesalahan sekecil apapun akan dihukum dalam keabadian hukuman, nah itu repot juga gitu. Di mana sifat hikmahnya, wise-nya, keadilannya. Kalau kesalahan, oke lah kalau kesalahan yang besar gitu. Seperti itu, harusnya lebih mencerminkan itu. Seharusnya manusia diberi kemudahan, misalnya gini, Adam dihukum keluar dari Eden misalnya, atau dihukum apalah segala macam, bisa kan begitu. Maka logika itu bertentangan, bahkan itu bertentangan dengan sifat-sifat dasar manusia, Mas. Contoh bagaimana bisa dikatakan bertentangan dengan sifat dasar manusia? Ya, Mas berikan saja praktek dalam kehidupan sehari-hari yang mampu memuaskan keadilan dan kasih karunia dalam level manusia, ya, yang menyelesaikan dengan solusi tadi, wise. Baik. Kebijaksanaan seperti apa? Untuk sederhananya, yang kami katakan kebijaksanaan adalah membedakan dosa yang besar dengan dosa yang kecil. Contoh ya, kita mencuri. Di dalam Kristus tidak ada dosa besar kecil, Mas. Semua dosa sama, Mas. Oh, jadi ya. Iya. Oke. Silakan. Aku jelaskan dulu ya. Jadi mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Ini perlu ya. Jadi ini topik yang sangat penting ini untuk diketahui. Sudah paham kami kalau dikatakan bahwa tidak ada yang kecil dan besar pembedahan. Kok nggak kelihatan ya? Kelihatan. Dibangun di atas dasar itu make sense kalau memang. Bukan, di layar saya nggak bisa saya baca. Oh. Kurang sinyal, kurang sinyal. Ya nggak usah di slideshow, begini aja lah. Nggak usah di slideshow. Ya, sudah kami tangkap kok poinnya. Kalau dibangun di atas premis bahwa dosa kecil maupun besar itu tidak ada bedanya, semua harus dihukum dengan kehukuman. Bukan tidak ada beda gini, Mas. Jangan kita bisa menjawab itu nanti. Gini, Mas. Di surga itu tidak ada dosa, Mas. Jadi tidak seorang pun layak masuk surga dengan dosa. Iya.
Kan begini, tidak seorang pun layak masuk surga dengan dosa, makanya setiap orang harus menebus dosanya masing-masing. Anak tidak, bapak tidak menebus dosa anak, anak tidak menebus dosa bapak. Kalau nggak salah pernah kami ada baca-baca seperti itu kurang lebih di perjanjian lama kan gitu. Wah. Kan seperti tidak dihukum seorang ayah. Ya, kan? sambil menunggu Evan. Jadi gini, sebenarnya gini Mas ya, saya sebenarnya bisa saja tidak menerima dengan kita kan sedang membahas sifat adil dan sifat maha kasih, bukan sifat kebijaksanaan. Jangan ke situ gitu. Karena kalau bicara kebijaksanaan repot nanti dulu. Ini saya jelaskan dulu Pak Sumarli nih ya, supaya Pak Sumarli mungkin dapat kerangka berpikirnya dulu. Yang pertama kan Tuhan itu maha kuasa. Ia dapat mengampuni dosa dengan hanya bicara, dosamu sudah kuhapuskan. Atau hanya dengan berkedip saja, celeng gitu ya. Atau hanya bersiul. Atau mungkin dengan meniup. Atau manusia cukup hanya meminta ampun saja kepada Tuhan, dosa selesai dan seterusnya. Itu bisa. Hal yang demikian seperti yang Pak Sumarli pikirkan tadi, tentu saja sangat mungkin Tuhan kerjakan karena ia maha kuasa dalam seluruh keberadaannya. Tetapi kalau kita mau belajar Alkitab, mengapa Tuhan tidak berbuat demikian? Tentu kita tidak bisa membahas itu lagi ya, karena kita harus mengikuti dulu apa yang diprogram Tuhan. Bukan kita mengkritisi apa yang diprogram Tuhan. Jadi dalam dialog ini kan kita ingin berbicara tentang sebuah data. Tapi kalau kita mau berbicara mengkritisi Tuhan, maka saya tidak bisa menjawab. Saya pun akan kritisi Tuhan. Masalahnya kita ikut Tuhan atau Tuhan ikut kita. Setuju. Nah, itu. Jadi karena kita mengikut Tuhan, maka kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Yesus pernah melakukan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil ya. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Selesai dan dipulihkan, orang itu disembuhkan, mujizat terjadi. Jika Yesus dapat mengampuni dosa hanya dengan berkata dosamu sudah diampuni, pertanyaannya mengapa ia harus mati? Nah ini ya, kita lihat di slide kedua ini ya. Nah di sini. Jadi menjawab pertanyaan mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa, ini harus dijawab berdasarkan apa yang Tuhan rancangkan tentang keselamatan manusia sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Karena pertanyaan mengapa Yesus harus mati, pertanyaan ini merupakan topik dari Alkitab, maka jawabannya harus ditemukan dalam Alkitab atau harus bersumber dari Alkitab. Tidak bisa di luar Alkitab. Apakah itu kitab agama lain atau pikiran manusia semata, tidak boleh. Alkitab memberikan data tentang sifat Tuhan yang adil dan kasih. Tadi Bro Edo sudah sampaikan, kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu sejalan. Ini sejalan, tidak boleh dibentrokkan, tidak boleh dipisahkan. Ketika kita ingin mengenal kasih Tuhan, jangan lupa akan keadilannya. Salah satu di antaranya kita lupakan, maka kita menjadi orang yang tidak mengerti apa yang menjadi hakikat daripada Tuhan. Karena Tuhan itu adil, maka ia harus menghukum dosa, walau sekecil apapun. Namun di sisi lain, Tuhan itu kasih. Oleh karena itu, maka ia harus mengampuni dosa, walau sebesar apapun. Ini dia. Jadi dosa sekecil apapun, menurut kita harus dihukum. Kenapa? Karena ukurannya adalah kekudusannya, keadilannya. Karena keadilan Tuhan itu kan nggak seperti keadilan manusia. Mencuri kelereng dosa, gitu kan? Nggak mencuri nggak mencuri hati, itu yang mencuri hati orang. Jadi pola pikir Tuhan bukan seperti itu. Kalau pola pikir Tuhan seperti itu, maka itu bukan Tuhan. Pola pikir Tuhan itu kecil, besar, semua sama. Dosa. Karena kekudusan Tuhan itu kan kekudusan yang sempurna. Kertas aja satu titik tetap namanya bukan lagi sempurna. Karena sudah ada noda satu titik. Kira-kira begitu ya. Oleh sebab itu, dalam penebusan pengampunan dosa dan dalam perjanjian Tuhan, selalu ada kurban pengganti. Ini harus dicatat ya. Jadi di dalam Alkitab itu berbicara tentang penebusan pengampunan dosa itu selalu ada kurban ganti. Korban sebagai ganti penghukuman atas dosa dan juga korban sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia.
Dan hal ini sudah terjadi sejak semula. Ini yang mungkin Pak Sumarin agak sukar memahami, mengapa harus ada korban pengganti itu. Ya itulah yang Tuhan rancang untuk manusia. Keadilan Tuhan itu menghukum dosa, tetapi kasih Tuhan mengampuni dosa. Dan di dalam pengorbanan inilah itu tertera adanya. Sedia. Nah, ini saya kasih juga ini mengapa ini di Taman Eden ya. Di sini Tuhan mengorbankan binatang, darah tersurat sebagai jaminan pengampunan dosa Adam dan sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Adam bahwa dosanya sudah diampuni. Kejadian 3:21. Di zaman Abraham, Tuhan Allah menyediakan binatang domba untuk dipersembahkan sebagai tanda perjanjian kekal. Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya Ishak sebagai umat pilihannya. Kemudian di zaman Nabi Musa, sebenarnya di zaman Nuh pun ada korban kok. Ketika terjadi air bah itu, bahkan kalau kita membaca di dalam catatan-catatan kuno tentang Nuh, dia seorang yang melakukan kurban, diteruskan dari Habil. Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel menyembelih binatang domba dan darahnya ditaruh pada ambang pintu sebagai tanda penebusan bangsa Israel dari Mesir yang menyelamatkan membebaskan mereka dari perbudakan. Peristiwa ini menjadi hari besar bersejarah dan harus diperingati di Israel sampai hari ini, dinantikan mereka. Makanya kalau kita baca di dalam Imamat, ada di situ beberapa bentuk kurban ya, ada kurban pendamaian, kurban penghapus dosa, korban keselamatan, korban penebus salah, semua ada kurban-kurbannya. Maka di zaman para nabi sampai sejak zaman Musa, maka selalu ada kurban ini. Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7. Di situ dulu. Jadi kalau kita mau melihat di sini mengapa Yesus harus mati? Di sini kita melihat Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa merupakan pernyataan Yesus sendiri. Dikatakan itu harus terjadi untuk penggenapan atas seluruh janji-janji Tuhan tentang penebusan, pengampunan dosa, serta keselamatan, sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kematian Yesus, kurban pengganti hukuman dosa dan kurban perjanjian kekal Tuhan dengan manusia tentang keselamatan dan hidup kekal digenapi dan disempurnakan. Makanya nanti kalau kita melihat Yohanes Pembaptis ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Itu kegenapan dan kesempurnaan dari seluruh kurban. Nanti kita bisa bahas di sini tentang keimamatan Yesus dengan keimamatan Harun. Saya punya materi untuk itu. Jadi berulang kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan disalibkan dan mati, kemudian bangkit kembali sebagaimana tertulis di dalam beberapa ayat. Di sini anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan meremukkan dia, membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Jadi Yesus sudah memberitahukan akan kematiannya. Kenapa Yesus melakukan ini? Maka di dalam kematian Yesus itu kan kita melihat kasih Allah. Dan kita juga melihat keadilan Allah. Keadilan Allah apa? Dosa kita ditanggungkan di dalam Yesus. Kasih Allah apa? Melalui penebusan Yesus, kita diselamatkan. Dan itulah yang ditetapkan oleh Allah buat kita. Mengapa Allah nggak memakai cara yang lain? Ya saya tidak tahu, itu haknya dia, kan begitu. Saya tidak bisa protes. Karena saya tidak bisa mengatur Allah, tetapi Allah yang harus mengatur saya. Allah sudah memberikan aturan, maka saya nurut. Dan menurut saya aturannya itu tepat dan benar di situ ya. Maka dikatakan Yesus anak manusia akan diserahkan, disalibkan. Yesus ngomong itu, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi Yesus sudah menubuatkan akan kematiannya ketika dia masih pelayanan. Tetapi ini terjadi untuk apa? Sebagai kegenapan akan penebusan itu. Jadi anak manusia harus ditinggikan, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus berkata dan melakukannya untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang kehadirannya dan karyanya sebagai Sang Mesias, sebagai penebus dan juru selamat. Ini ayat-ayat kalau dibaca semuanya ada. Nah, di situ dulu. Jadi saya tunjukkan lagi di sini mengapa Yesus harus mati mengampuni dosa. Dikatakan itulah sebabnya Yesus disebut sebagai anak domba Allah oleh Nabi besar Yohanes Pembaptis yang mendahului atau perintis jalan bagi kehadiran Yesus. Berbicara kematian Yesus ini tidak bisa kita lepaskan dari Yesaya 53 ya.
Yesaya 53 itu dengan tegas mengatakan bahwa Sang Mesias itu yang akan datang akan menderita, dia akan disiksa, dia akan mati, tetapi dia mengalami itu karena untuk penebusan, menanggung, menyelamatkan kita dari kutu dosa. Maka dikatakan ini oleh Yohanes, ya, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan gelar ini menjadi gelar Yesus di dalam kerajaan surga, sebagaimana ditulis 34 kali dalam kitab Wahyu. Jadi dalam kitab Wahyu kata Yesus anak domba Allah itu disebutkan 34 kali, dan ini menjadi gelar yang paling banyak dikatakan dalam kitab Wahyu. Mengapa selalu ditekankan anak domba Allah di sini? Dan kita harus mengingat juga ya bahwa Yesus ini manusia yang berbeda dari semua manusia. Kenapa berbeda? Karena dia datang dari Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa sampai Allah menghadirkan Yesus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia? Ini berbicara kasih. Tetapi mengapa Allah merelakan anaknya sebagai kurban yang sempurna untuk pengampunan dosa kita? Karena Allah kasih kepada kita. Dan dia adil. Jadi kasih Allah itu dinyatakan Allah di dalam diri Yesus. Maka di dalam diri Yesus kita melihat keadilan Allah. Di dalam diri Yesus kita melihat kasih Allah. Di dalam diri Yesus kita melihat pemulihan hubungan kita dengan Allah. Jadi penulis kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus kurban yang sempurna, ini bisa nanti dibaca di kitab Ibrani ya, yang menyempurnakan kurban-kurban para zaman Musa dan para nabi. Kurban-kurban pada zaman Musa dan para nabi merupakan kiasan. Ini yang disebut dengan nubuatan dan penggenapan. Atau bisa diartikan tipologi. Di sini saya tuliskan kiasan akan pengorbanan Yesus. Makanya bangsa Israel ketika mengorbankan akan kurban itu, maka sebenarnya mereka menantikan akan keselamatan. Jadi bukan apa, itu pengorbanan bukan hanya sekedar dikurbankan, ada maknanya di sana bahwa mereka menantikan sang penebus yang sempurna. Tapi patokannya Israel yang mana? Ya Israel yang benar lah, yang menantikan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti lagi dibuat Yahudi TikTok itu nggak jelas kan begitu. Kalau Pak Sumarlin menilai, kalau Pak Sumarlin menilai yang saya sampaikan dari Yahudi TikTok nggak nyambung. Tapi kalau Pak Sumarlin memahami yang saya sampaikan itu, kami nonton juga di YouTube kaitannya, baik YouTube luar. Iya. Nanti kalau Don Brown ya, yang orang Yahudi itu, kalau Bapak lihat penjelasan Don Brown itu nanti, karena buku-buku, iya, karena saya juga baca beberapa buku-buku yang ditulis orang ya, sebentar. Karena saya baca juga buku-buku beberapa orang Yahudi yang bertobat terima Yesus, ya penjelasannya ya dari situnya kita belajar. Jadi Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa dan perjanjian kekal Allah bagi keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita nanti mau bahas di kitab Ibrani tentang kurban itu Pak, waduh sangat dalam sekali. Apalagi nanti kalau kita mau berbicara tentang pola ibadah di tabernakel, itu sangat dalam. Kurban di situ semua ada maknanya. Di situ saya aja udah mulai lupa banyak tentang kurban. Sebentar, tinggal ini kok ini. Demikian juga Petrus dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah kurban yang sempurna bagi penebusan manusia yang berdosa. Dikatakan di sini, manusia ditebus oleh Yesus melalui darahnya yang mahal, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Petrus ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Dan dialah yang menyempurnakan, maka kurban yang dikerjakan oleh Yesus ini satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau di kitab PL sebelum Yesus, maka kurban itu ada dipersembahkan pagi dan petang. Di ruangan Maha Suci itu 1 kali 1 tahun dengan domba yang sangat-sangat khusus di situ ya. Apakah itu diterima juga oleh pencipta kita sebagai suatu penebusan dosa? Jadi gini, mereka bangsa Israel mendapatkan pengampunan dosa dari Allah melalui sebuah kurban itu. Tetapi di dalam pengorbanan itu tetap ada sebuah pengharapan akan Mesias. Jadi pengharapan pengharapan umat PL di dalam semua ritus-ritus ibadah mereka adalah menantikan Sang Mesias sebagai kesempurnaan dari janji-janji Allah, baik tentang keselamatan, kerajaan dan semuanya di situ. Jadi kalau kita melihat ritus ibadahnya, maknanya itu bukan hanya di dalam ibadah itu,
Di mana Tetapi bisa kami temukan itu narasi-narasi itu di mana Bapak temukan? Gini aja, Pak Sumarlin, coba dulu baca. temukan di PL. Baca aja nanti Pak, di dalam PL itu tentang hukum kurban itu. Jadi Iya. hukum kurban itu nanti akan menjadi pertanyaannya seperti ini. Kalau dengan berkorban dengan domba saja sudah cukup gitu, untuk menebus dosa-dosa kita, kemudian lantas mengapa harus dengan manusia? Berarti Pak Sumarlin, yang mana manusia ini adalah juga berarti Pak Sumarlin gini, kalau ngomong sama saya itu Pak Sumarlin jangan mengambil sepenggal kata-kata. Kalau ngambil sepenggal kata-kata itu bukan kata-kata yang utuh, tapi itu kata-kata yang cacat. Saya sudah mengatakan tadi, ketika bangsa Israel di dalam mengorbankan kurban itu, mereka tidak berhenti hanya di korban itu mereka, tetapi itu sebuah pengharapan akan kedatangan Mesias. Nah, itu bahwa dia mereka yang menantikan sang Mesias. Itu tadi sudah aku sampaikan, makanya Pak Sumarlin nggak dengarkan. Jadi makna daripada kurban itu semua mengarah kepada Mesias. Di mana intisari hal itu bisa kami temukan di perjanjian lama? Saya kan sudah, makanya tadi ini Pak Sumarlin, di Taman Eden sudah ada kurban. Banyak sekali. Saya zaman Abraham ada kurban. Di zaman tapi pengharapan akan manusia salah satu yang kemudian menjadi manusia yang saya 53, 59 itu jelas ditulis. Saya sudah sebutkan tadi Yesaya 53, di situ lagi lebih jelas lagi tentang bagaimana Mesias itu menderita. Makanya gini, sorry Pak, saya tambahkan dikit. Jadi gini, bagaimana kita melihat rencana keselamatan ini yang layar menjelaskan itu, seluruh perjanjian lama itu menyediakan data itu. Kalau Mas Sumarlin bingung menerjemahkan data itu, bisa melihat dari perjanjian baru, kira-kira gitu. Saya tambahkan sedikit, boleh enggak? Oke, jadi di sini Pak Sumarlin ya. Jadi maka dikatakan di sini Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Yesus sebagai anak domba Allah adalah anak domba Paskah yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dan kematian karena dosa. Kita tahu siapa Paulus ini. Paulus ini kan seorang ahli Taurat ini. Tetapi ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dia bisa menemukan pewahyuan, pemahaman baru tentang bagaimana hubungan Yesus, kegenapannya dengan seluruh hukum Taurat. Apalagi kalau sudah disebut ahli Taurat itu sudah gurunya guru itu Pak. Maka dikatakan di sini, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Di dalam Yesus, Paskah yang sempurna telah terjadi satu kali untuk selama-lamanya bagi seluruh umat manusia. Baru nanti kalau kita mau menemukan mengaitkan ini dengan apa yang penemuannya John White itu ya. John White itu dia menemukan katanya tabut perjanjian, dan menurut saya sangat menunggukan ya. Ditemukan tabut perjanjian tapi masih dirahasiakan. Di atas tabut perjanjian itu Yesus disalibkan, dan ketika terjadi gempa bumi, terjadi retakan di gunung itu, maka darah Yesus itu mengalir dan menetes di atas tabut itu, dan darah itu diteliti masih hidup. Tetapi kromosomnya itu setengah dari manusia, hanya ada kromosom wanita. Tidak ada kromosom laki-laki di situ. Dan itu yang membuat John White percaya bahwa peristiwa penyaliban, ya John White, ada tuh Pak videonya. Dia bersaksi. Iya, nanti Bapak bisa cek. Jadi di situ, maka kalau saya melihat ya, memang Pak Sumarlin tidak agak sukar memahami kenapa. Karena memang ya di dalam Quran kan hukum kurban itu tidak pernah dibahas. Bahkan kurban yang dilakukan di Muslim itu pun sangat jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang Kristen, bahkan dengan orang Yahudi pun di situ. Oke, sejauh itu dulu Pak, silakan. Ya, coba kami jelaskan sedikit tentang kurban dalam Islam. Kurban dari kata qaraba, dekat, mendekat. Katanya kurban itu kurbah, mendekatkan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kenapa kita berkorban? Ya, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada yang kita cintai, kita berkorban. Di antaranya yang berkorban dengan, kenapa berkorban? Di antaranya berkorban dengan hewan ternak, berkorban dengan harta, bahkan berkorban dengan tenaga, perasaan.
Ya, itu yang saya bilang tadi, Pak. Jadi pemahaman Muslim tentang kurban itu sangat tidak ada kaitan dengan pemahaman kurban dalam konteks Yahudi, bahkan juga dalam konteks iman Kristen. Ya, kalau Padahal dari yang akar dimaksud Mas, sebentar Mas. Padahal dari akar katanya itu kan sebelum Muslim menggunakan kata itu kan dari bahasa Ibrani juga, itu artinya mendekatkan. iya, Justru itu intinya dari yang tadi Lai Erben jelaskan. Jadi Allah tidak menghendaki menghukum manusia sebenarnya, tetapi menarik manusia kepada dirinya. iya. Yang tadinya terpisah menjadi Setuju, dekat. ya. Justru itu makna Jadi korban terpisah itu karena kenapa dosa, ada. gitu. Jadi orang Makanya suka menyalahartikan esensi dari korban, Baru karena nanti ada pergeseran makna kata. Iya, baru nanti Pak Sumarin, kalau kita ingin menggali lagi tentang makna pengorbanan Yesus, saya sangat terkagum-kagum ketika membaca data Alkitab yang mengatakan ketika Yesus bangkit, maka orang-orang saleh yang hidup di zaman PL itu bangkit bersama dengan dia. Ini menegaskan bahwa pengharapan akan Mesias oleh umat perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus. Dan itu sudah dijadikan, dibangkitkan oleh Yesus. ya akan lebih make sense kalau seperti ini. Kita berkorban untuk mendekatkan diri kita, ya kan. Beda Pak. Jadi Ampuni kesalahan kita. bukan begitu Pak. Makanya saya bilang konsep tentang Dibanding- kurban iya. Kalau itu Kalau imannya Pak secara- Sumarlin Ya, nggak bisa Pak Sumarin, nggak bisa begitu. Kenapa? Gini Lai Erben, sorry Lai, saya Bentar. potong. kalau secara Sumarlin- doktrinal kami menerima perbedaan Pak itu. Sumarlin, Memang Pak, kita berbeda. saya pikir jangan dipaksakan dulu. Maksudnya gini, beri kesempatan Lai Erben untuk menjelaskan. Sebenarnya kami ingin menekankan bahwa tentang tradisi, bukan tradisi, bagaimana di dalam perjanjian lama itu kami memperlihatkan rencana Allah. Kami punya kepentingan itu, Mas. Jadi jangan di compare dulu, jangan dibantah dulu. Karena sebenarnya yang kami sampaikan ini pun kami sejajar, kami berkesinambungan dengan perjanjian lama. Justru kalau Mas Sumarni berusaha menjelaskan akan terlihat ketidaksinambungan antara Quran dengan Kristen dan Yahudi. Makanya kami harapkan biarkan dulu Pak Erwin menjelaskan sejelas apakah rencana Allah dalam keselamatan ini. Jangan dari Mas Sumarni jangan bereaksi dulu dari sisi Quran. Justru ini bagus supaya justru nanti timpang, Mas. Timpang. Makanya tadi sebenarnya saya berharap Mas Sumarni jangan menjelaskan makna korban dalam Islam dulu. Karena memang menurut kami tidak ada kesinambungannya, Mas. Ya kalau poin ya begini, terima kasih sekali kan. Kalau dikatakan bahwa secara teologis Kristen itu begini dan begini, it's okay, it's no problem. Sekarang yang memang kalau kita bahas itu pertanyaannya mengapa sudut pandangnya harus seperti itu kan begitu? Oh karena di Alkitab begini-begini. Pertanyaannya kemudian di Alkitab memang secara eksplisit dimaksudkan seperti itu, ataukah kita manusia belakangan ini yang mengatakan oh karena begini-begini maka kesimpulannya begini? Itu poinnya sebenarnya. Bukan lagi eksplisit, itu dibuktikan dengan tradisi suatu bangsa saat ini bisa kita lihat dengan mata telanjang, Mas. Benar. Ya makanya gini cara yang dilakukan berpikirnya bangsa saat ini kan bukan menyembelih manusia, tetapi menyembelih binatang. loh. Ini Pak Sumarlin nggak ngerti dia. Berarti makanya Pak Sumarlin kalau kita diskusi harus memiliki pemahaman yang komprehensif. Karena Alkitab itu pewahyuannya itu pewahyuan progresif, bukan yang progresif dan dinamis, Pak. Itu yang harus Pak Sumarlin pahami. Baru tadi ada kata kunci yang saya sampaikan sama Pak Sumarlin. Kita tidak bisa memahami makna kematian Yesus kalau berpatokan kepada kehendak kita, kemauan kita. Makanya kami orang dengar dulu. Makanya kami orang Kristen memahami makna kematian Yesus ini dari sudut pandang bagaimana Allah menyatakan rancangannya, program keselamatannya bagi manusia. Baik. Di situ kami setuju. Tadi kenapa kami sempat nyeletuk setuju kalau kita katakan bahwa harus memandang dari sisi Sang Pencipta kita. Pertanyaannya sekarang, benarkah itu yang dipahami Pencipta kita, itu yang diajarkan? Iya, sekarang gini Pak Sumarlin, kalau data ini tidak benar, maka Pak Sumarlin harus menyatakan yang benar yang mana. Nah, ini baru saya mau sampaikan. Nah, Kalau itu. iya, karena justru akan
maaf ya Mas, kalau Mas Sumarlin berusaha untuk Baik, tidak menggali dulu, justru tuntutannya akan berbalik bagaimana Quran bertanggung jawab untuk menjelaskan semua hal. Jangan jangan disederhanakan dengan jurus ya Allah Maha Pengampun, ya sudah bubar semua kalau begitu. Ya, kalau Nah, kami itu, Mas. iya. makanya kami tadi menjelaskan. Ya, itu dulu Pak Sumarlin. Jadi gini, kalau Pak Sumarlin memandang bahwa apakah ini benar berasal dari Allah, Ya, apakah memang maka sekarang iya, kalau saya katakan iya, kan? kalau pemahaman, jadi gini ya, pemahaman kekristenan benar seperti itu. Nanti kalau Pak Sumarlin pun melihat beberapa catatan-catatan bapak-bapak gereja dulu, seperti itu juga pemahamannya tentang, dan Alkitab menjadi sumber utama gereja dalam membangun sebuah ajaran, menjadi dasar ajaran menyatakan itu. Ya, kita tidak Dan bicara sebentar, gereja. dan semua data-data Tapi yang saya sejak gini Adam Pak Sumarlin, sampai- sebentar Pak Sumarlin, semua data-data yang saya sajikan tadi semua ada ayat Alkitabnya di situ. Tapi kalau pertanyaannya Pak Sumarlin, benarkah ini? Jawabannya begini, kalau yang saya sampaikan itu tidak benar, maka Alkitab tidak benar. Sekarang kita akan membuktikan Alkitab benar apa tidak. Larinya dari ke situ nanti. Iya, repot. Tapi jawaban saya singkat aja Pak Sumarlin. Alkitab naskah gulungan laut mati yang ditemukan dan itu menjadi naskah paling tua, itu menemukan itu seorang muslim yang namanya Muhammad. Dan ketika dia menemukan itu, kemudian para peneliti meneliti gulungan-gulungan itu semua menunjukkan itu. Isinya sama dengan apa yang ada di kitab sekarang. Iya, kami nggak mempermasalahkan Nah, di situ. Jadi gini, oke, sebentar. Dibangunkan di atas dasar itu. Kan gitu. Iya, jadi kalau Alkitabnya sudah teruji, data-data di Alkitab itu menjadi acuan iman Kristen. Tapi pertanyaannya Pak Sumarlin, benarkah ini kehendak Tuhan? Bagi kami orang Kristen, ini benar. Tapi kalau Pak Sumarlin meragukan, maka pertanyaan saya, yang benar yang mana? Justru begini pertanyaan. Iya, itu dulu. Jadi harus Pak Sumarlin. Jadi gini, saya suka gini ya. Ya, kalau saya mengatakan gini, sebentar bro. Saya ini kan seorang guru. Ketika saya menyatakan bahwa murid saya salah, maka saya harus menunjukkan jawaban yang benar. Kalau saya menyatakan murid saya salah, tapi saya tidak tahu jawaban yang benar, saya guru yang blok namanya. Di situ. Jadi Pak Sumarlin pun ketika diskusi dengan kita, boleh, saya setuju Pak Sumarlin menyatakan saya salah, itu sangat saya bangga, supaya kita bisa adu data. Tapi kalau Pak Sumarlin hanya menyatakan saya salah, ini datanya tidak valid, tapi Pak Sumarlin tidak bisa menunjukkan data perbandingan, bantahan, maka saya katakan ini namanya bukan menyatakan sesuatu salah, tapi bentuknya itu penyangkalan aja. Baik, oke. Nah, kami bisa memahami situ. Pertama yang harus kami jelaskan, kami belum pada titik ingin mengatakan ini salah, ini benar, belum sampai pada titik itu. Jadi jangan disalahpahami. Kalau kamu bertanya, iya, tapi gini, seperti itukah memang pemahaman perjanjian lama seharusnya orang memahaminya, kan itu gitu. Bukan berarti kayak mengatakan salah, itu enggak, belum ke situ. Gini aja Pak Sumarlin. Belum kami bagaimana? Iya, saya jawab gini aja. Seperti yang itu ingin kami mencoba menarik benang merahnya atau linknya. Saya bantu jawab sebentar, gini. Ada satu kutipan yang menarik ya, ketika Yesus Kristus pada saat Yesus Kristus itu 40 hari ya dia di bersama muridnya setelah dia bangkit. Di situ ada kutipan, saya nanti cari ya, bagaimana dia menjelaskan kembali apa yang tertulis di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat gitu. Nah, semuanya menceritakan tentang dia. Kami bisa menginvestasikan waktu untuk menjelaskan itu ke Pak Sumarlin. Memang akan panjang kali lebar. Tetapi kami menjamin bahwa justru disitulah yang menjadi dasar kepercayaan kami bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan itu. Tentunya berdasarkan dengan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Yang dimaksud saat itu kitab suci adalah perjanjian lama yang seperti yang kita sebut sekarang. Dan ingat begitu ya, setelah Yesus Kristus naik ke surga ya, saya lupa di mana ayatnya tentang salah satu murid ya, saya lupa namanya, yang memang dikirim untuk menjelaskan ke sida-sida dari Filipus ya. Iya, mereka tidak bisa memahami apa sih yang adalah perjanjian lama. Saat itu kan perjanjian baru belum
terkodifikasi menjadi satu buku kitab. Nah, setelah dijelaskan begitu mereka memahami. Justru inilah yang ingin kami berikan. Justru saya berterima kasih dengan pertanyaan Mas Sumarlin barusan. Tetapi memang tidak semudah menjawab dalam waktu 1-2 menit, Mas. Karena seluruh yang tertulis dalam Perjanjian Lama itu adalah tipologi tentang tadi Laban bilang kiasan tentang Kristus itu. Di situ kita akan belajar satu kisah yang bertemakan tentang ketidaktaatan dan kasih Allah. Jadi selalu bicara tentang itu. Ketidaktaatan manusia, bahkan tokoh-tokoh seperti Abraham pun melakukan itu. Tokoh-tokoh seperti Sarah pun istrinya melakukan seperti itu. Tetapi sekaligus cerita itu juga menunjukkan suatu ketaatan. Dan di dalam kitab Yesaya lebih jelas lagi, ketidaktaatan bangsa Israel membawa kepada penghukuman. 3 bangsa, 3 kaisar atau kaisaran menjajah Israel. Tetapi selalu kasih Allah lebih besar. Jadi yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama itu merupakan tipologi, memang sifatnya abstrak. Kita harus melihat, kita harus menemukan yang abstrak itu kita angkat menjadi konkret, menjadi kelihatan. Sorry ada noise dari Pak Maiwei. Ya, itu. Saya jawab dulu sedikit Pak Marlin. Jadi gini Pak Sumarlin, apakah orang Perjanjian Lama pemahamannya demikian? Ya kalau karena Pak Sumarlin tanya orang Perjanjian Lama, saya tidak tahu ya, karena jarak mereka dengan saya udah ribuan tahun. Tetapi ya, berdasar ada mereka pengajaran dari mulut ke mulut, tulisan-tulisan kan. Kalau dari mulut ke mulut itu ciuman Pak. Gitu. Sama dan ini tidak hanya. Jadi jawaban saya gini. Tunggu dulu. Ini tidak hanya di Perjanjian Lama, tentu Perjanjian Lama karena bercerita juga tentang orang terdahulu sebelum Perjanjian Lama, tentu akan. Jadi gini. Keyakinannya Adam waktu itu, keyakinannya Abraham waktu itu bahwa yang mereka tunggu-tunggu adalah manusia yang akan disalibkan kan begitu. Jadi karena Pak Sumarlin tanya begitu, orang Perjanjian Lama itu nggak pernah aku jumpa, jadi aku tidak tahu. Tetapi data-data yang saya tunjukkan itu adalah dari kitab Perjanjian Lama yang ditulis orang-orang yang ada di Perjanjian Lama. Dan saya mau menegaskan bahwa guru di atas segala guru, nabi di atas segala nabi, pengajar di atas segala pengajar, profesor di atas segala profesor, itulah Yesus Kristus. Bukan Qinghai. Bukan Qinghai, Yesus Kristus. Jadi terang iman Kristen itu berpusat pada Yesus Kristus. Bahkan bahkan Alkitab itu pusatnya adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus mengajarkan demikian? Saya katakan iya. Mengapa? Karena para murid-muridnya mengajarkan itu. Dan gereja mula-mula mengajarkan itu. Di situ Pak. Jadi kalau kita mau melihat di situ, nanti Pak Sumarlin bilang, mana perkataan Yesus kayak gitu? Ya kalau perkataannya persis seperti perkataanku, ya aku Yesusnya. Ya, tapi kan nggak mungkin. Tapi maksudnya bahwa aku datang ini adalah untuk dikorbankan. Makanya saya bilang sama Pak Sumarlin tadi, belajar Alkitab itu bukan exegese, tapi eksegese. Kalau exegese itu artinya konsep kita lebih tinggi daripada Alkitab. Kemauan kita atau premis kita yang harus didukung Alkitab. Itu namanya belajar Alkitab secara sesat. Berarti tapi kalau makanya jadi Tapi kalau pemahaman kita belajar Alkitab itu dengan eksegese, maka kita memahami apa sih yang dimaksudkan Tuhan, apa yang dimaksudkan para penulis, apa yang dirancangkan Allah di sini untuk manusia, itu baru tepat. Coba dijelaskan apa eksegese, supaya saya jangan salah. Saya barusan dijelaskan Pak Sumarlin. Eksegese tafsiran atau apa kan? Bukan, eksegese itu kita memahami apa sih yang dimaksudkan di dalam teks itu. Apa latar belakangnya, apa peristiwa di dalam. Kemudian dari situ kita menemukan sebuah fakta kebenaran. Kebenaran itu kita bukan tafsir itu gini, Pak Sumarlin jangan berpikir tafsir itu hanya apa, rekaan, jangan. Tafsir yang dimaksud di sini kan artinya gini, sebuah upaya manusia untuk memahami kerangka pola berpikir yang tersaji di dalam ayat demi ayat itu. Baik. Di situ. Sekarang, jadi bukan jangan Pak Sumarlin memahami tafsir artinya karangan atau rekaan. Bukan, enggak demikian. Tafsirnya rincian gitu.
Bukan rincian, bukan rincian. Intisarinya di situ karena Bukan hanya mengambil intisarinya, bukan hanya itu Pak. Memahami beritanya, memahami konteksnya, memahami pesannya, memahami nilai-nilainya yang ada di dalam. Itu dulu namanya eksegesi. Nanti kalau sudah masuk saja di situ, hanya saja begini pertanyaannya akan muncul. ya, kalau setuju nggak ada lagi Kemudian katanya. apakah nilai-nilai yang si A pahami, kemudian si B ini berbeda dengan si A memahaminya gitu. Kemudian pertanyaan yang mana yang benar kan begitu. 2000 tahun kami pemahamannya sama, Mas. Kalau Tanya dulu Pak, orang yang di Zoom ini setuju nggak dengan yang aku jelaskan? Atau satu dulu ini semua ini. Kami apa? Kebetulan lagi. Jadi eksegese itu tekstual dan kontekstual dan komprehensif begitu Pak. Iya itu. Jadi semua mereka ini setuju Pak. Semakin banyak nanti orang Kristen datang ke sini pasti setuju. Iya. Kalau ada orang Kristen tidak setuju dengan yang kujelaskan, itu perlu diusir itu. Kalau secara doktrinal ya oke. Bukan doktrinal. Itu ajaran yang memang mendasar dalam iman Kristen Pak. Nah ya, tapi nanti kita sambung lagi lapar ini.